Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini sahabat ya, kita akan coba menampilkan sebuah video sosok seorang ulama aswaja yang dikenal sebagai Singa Aswaja. Yang mana di dalam video kali ini sahabat ya, ini agak geli melihat video ini karena ternyata gelar Singa Aswaja ini tidak cocok sahabat ya untuk disematkan kepada seorang ustadz kondang, yaitu Ustadz Idrus Ramli. Yang mana Bapak Kiai Idrus Ramli ini ternyata dulunya sahabat ya itu pernah berjenggot atau pernah memanjangkan jenggot. Namun sangat disayangkan sahabat ya, ternyata Bapak Idrus Ramli ini atau yang bergelar Singa Aswaja ini untuk memanjangkan jenggot saja itu tidak sanggup dikarenakan seorang sosok Singa Aswaja ini takut kepada istrinya, yang istrinya tersebut tidak suka melihat Bapak Idrus Ramli ini memanjangkan jenggot. Dulu waktu di Dayak pakai jenggot, ada kiai ketemu, loh ini kok kayak Wahabi katanya. Akhirnya ya sudah dipotong. Dan istri saya bilang, saya suka kalau nggak pakai jenggot katanya. Ya sudah, tak cukur aja. Dan yang lebih aneh lagi sahabat ya, Bapak Idrus Ramli ini ketika membahas masalah jenggot, beliau ini malah menyinggung tentang Wahabi. Jadi apa hubungannya sahabat ya antara Wahabi dengan hukum jenggot tersebut? Karena jelas-jelas hukum memanjangkan jenggot adalah perintah Rasulullah SAW. Dan di sini sahabatnya saya akan menampilkan cuplikan sebuah video seorang jamaah yang bertanya kepada Bapak Kiai Idrus Ramli, kenapa Bapak Idrus Ramli ini bukan jenggotnya yang dipanjangkan, tapi malah kumisnya yang dipanjangkan. Dan coba kita mari simak saja pertanyaan dari jamaah ini. Ustadznya kumisnya yang ada katanya, kenapa nggak jenggot sunnah gitu? Nah ini perlu nih Ustadz, Nah, lucunya jamaah ini bertanya, kenapa kiainya itu kok kumisnya yang dipanjangkan bukan malah jenggotnya yang dipanjangkan? Coba mari kita simak apa jawaban dari Bapak Kiai Idrus Ramli ini. Jadi begini, ya ini masalah pribadi. Pertama, Ini masalah mencukur pribadi, jenggot itu hukumnya makruh, merawat jenggot hukumnya sunnah. Kebetulan istri saya itu lebih suka dicukur. Melayani istri itu kan wajib sebenarnya. Jadi itu alasannya. Pernah saya rawat panjang, istri malah gak suka. Cukur aja, saya gak suka katanya. Ya saya cukur. Jadi itu biasanya orang-orang Wahabi tanya begitu. Jadi sudah jelas sahabatnya karena perintah dari istrinya. Seorang sosok Ustadz kondang yang digelari Singa Aswaja, bisa-bisanya Singa Aswaja ini takut sama istri. Masya Allah sahabatnya. Jadi gelar Singa Aswaja tersebut tidak pantas sahabatnya kita sematkan kepada Bapak Idrus Ramli ini. Karena apa? Karena seekor singa itu pastinya berjenggot ya. Dan coba kita perhatikan bagaimana sosok seekor singa tersebut. Pasti di antara muka-mukanya itu banyak sekali rambut-rambut yang menumbuhi wajah singa tersebut. Membersihkan jenggotnya adalah hukumnya haram sebagian. Sebagian lagi mengatakan sampai hanya derajat makruh. Tapi apapun bentuknya kami tetap menghimbau. Biarpun ada dua pendapat semacam ini, yang punya jenggot silahkan dipelihara jenggot Anda. Kalau seorang istri menyuruh suaminya mengerok jenggot tapi karena tidak senang dengan yang ada pada Nabi, maka ini berbahaya, bisa murtad dengan demikian. Tapi kalau seorang istri tapi kami himbau ya lebih bergagah dong wibawa suami Anda berjenggot. Tapi jangan sampai nanti yang suaminya tidak berjenggot lalu pasang jenggot sendiri, nggak usah. Dan bisa-bisanya Bapak Idrus Ramli ini mencukur jenggotnya disebabkan karena perintah dari istrinya. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita sebagai seorang muslim untuk memanjangkan jenggot dan mencukur kumis kita. Orang Yahudi kumisnya panjang, orang Nasrani kumisnya panjang, orang Majusi kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Maka kata Nabi, khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Bagaimana caranya? Uqful li'a, biarkan jenggot, waqsus syarib, potong kumis. Kumis potong. Jadi Bapak Idrus Ramli ini lebih taat kepada istrinya daripada taat kepada Rasulullah SAW. Yang jelas junjungan kita atau panutan kita. Jika kita membaca kitab-kitab para ulama dulu seperti kitab Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, mereka semua berjenggot sahabat ya. Dan ironisnya masyarakat Indonesia ini
enggan untuk memanjangkan jenggot, padahal mereka bermazhab kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Yang jelas-jelas di mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, mencukur jenggot itu hukumnya makruh. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah di dalam video kali ini. Yang mana Ustadz Syafiq Riza Basalamah menjelaskan 4 mazhab di dalam keutamaan memelihara jenggot tersebut. Coba mari kita simak videonya. Maka kalau kita bicara tentang hukum jenggot, silahkan baca pendapat ulama-ulama terdahulu. Kalau kita baca ulama-ulama sekarang ini macam-macam pendapat. Tapi kita tahu masalah jenggot ini sudah dibahas oleh Imam Syafi'i, di masa Imam Malik, di masa Imam Abu Hanifah. Gimana sih mereka? Soalnya terkadang sekarang ini Anda melihat beberapa fatwa dari orang-orang yang membolehkan mencukur jenggot, umpamanya dia pakai fatwa ulama-ulama baru yang mereka nggak masalah. Ini ulama baru mengatakan seperti ini. Masalah jenggot ini bukan masalah baru, bukan masalah kontemporer, bukan masalah kontemporer. Kalau masalah kontemporer butuh fatwa yang ijtihad ulama baru. Ini nggak ada ini di masa itu. Maka kita ingin tahu gimana fatwa ulama-ulama, ijtihad ulama duduk untuk berbicara. Iya, karena masalahnya baru muncul di masa kita. Kalau masalah ini mulai zaman Nabi alaihissalam, kenapa dibutuhkan fatwa ulama kontemporer? Kita tuh kalau cinta sama orang, kita akan ikutin dia. Sampai orang yang cinta sama Messi itu pakai jenggot. Messi lagi pakai jenggot sekarang nih. Dia pakai jenggot karena Messi, bukan karena Nabi SAW. Dan itu yang terjadi jamaah. Jadi kalau sunnah Nabi, aduh ana belum mampu. Nantilah kalau ana mampu. Tapi kalau Messi dia mampu jamaah. Jadi aduh, usahakanlah jamaah. Kita berusaha untuk antum dapat pahala jamaah, dapat pahala. Cuma Ustaz, ana tuh kalau pakai jenggot katanya, aduh ada kambing lagi lewat nih. Ibu-ibu kalau suaminya pakai jenggot, dicium dagu suaminya. Ya Allah, nih sunnah Nabi nih. Jangan aduh bang nih cukuran nih, cukur. Itu ibu-ibu seharusnya dukung suaminya. Bukan malah aduh, janganlah bang kelihatan tua. Enggak lah. Nabi SAW itu makhluk yang paling indah. Dan beliau memerintahkan kepada kita untuk membiarkan jenggot kita. Kalau bicara hukum fikih panjang. Tapi kita sebagai seorang muslim itu, kalau ada perintah, laksanakan semampu kita. Nggak mampu istighfar. Tapi yang jadi masalah kita mampu nggak mau gitu loh. Kalau disuruh sudah laksanakan perintah Nabi SAW. A'ful liha kata Nabi SAW. Mungkin memang berat. Tapi antum dapat pahala. Jadi begitulah sahabat ya, penjelasan singkat dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah tentang masalah jenggot tersebut. Para ulama dulu yaitu 4 imam mazhab telah memerintahkan untuk memelihara jenggot tersebut. Karena 4 mazhab imam tersebut sahabat ya sudah diakui oleh seluruh dunia bagaimana pendapat-pendapat mereka banyak diambil atau diikuti mazhabnya dari kalangan kaum muslimin di berbagai seluruh penjuru dunia tentunya. Salah satunya yaitu Imam Syafi'i rahimahullah, yang di Indonesia ini kita pakai mazhab Imam Syafi'i tersebut. Jadi untuk Bapak Singa Aswaja tadi yang takut memelihara jenggot itu karena taat perintah istri, jadi sudahlah sahabat ya, gelar Singa Aswaja tersebut maka dicopot saja dan tidak pantas untuk disematkan kepada Bapak Kiai Idrus Ramli ini. Semoga video saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.